Latar belakang saya membuat program ini coaching sebaya ini. Istilahnya bukan coaching ya, bukan coach ya, istilah dari bahasa Indonesia. Ini selaku guru BK, kita sudah kenal saya semua kan ya, di YouTube saya juga ada. Ini saya menemukan setelah melalui dari wawancara, baik melalui angket, ini tabulasi problem checklist permasalahan siswa di kelas 12, artinya selama 3 tahun. Selama 3 tahun permasalahannya yang pertama adalah yang tertinggi itu keluarga. Setelah saya korek ya, maaf saya korek melalui baik wawancara langsung maupun dengan angket. Karena biasa yang nggak mau ngobrol, takut itu saya kasih angket. Kalau anak yang terbuka sih ya easy going itu langsung ajak ngobrol enak, keluar semua permasalahannya. Ternyata permasalahan itu keluarga. Ya mohon maaf seputar broken home ya, Anda punya teman-teman seperti itu atau Anda sendiri bagaimana? Masalah keluarga, sekarang Anda tinggal di rumah ayah atau ibu itu ternyata masalah, membuat permasalahan yang sampai dibawa ke sekolah sehingga ada yang get mood, baper, nggak semangat belajar. Kedua ternyata anehnya rekreasi. Ini sudah anak-anak memang mintanya healing ya. Tiap Sabtu atau Ahad itu, ayo hibernasi yuk, entah itu ke Malang atau ke mana itu. Ternyata permasalahannya anak-anak itu butuh healing. Yuk rekreasi, sumpah di sekolah, di rumah nggak enak. Di kampung juga nggak enak, pengennya keluar. Itu rekreasi menempati urutan kedua sebesar 10,51. Yang ketiga pribadi, contohnya permasalahan itu nggak pede, wajahku berjerawat, aku terlalu gemuk, itu masalah pribadi. Yang keempat jelas belajar karena banyak siswa sekolah yang nggak ngerti rumus kimia, matematika itu banyak sekali permasalahan belajar. Lalu kesehatan, contohnya kenapa sih kok setiap gurunya datang perut jadi mual, dada sesak, itu kesehatan. Tapi masuk ke kesehatan mental. Agama, kebanyakan anak di sini sebesar 8,81 permasalahan di agama, nggak hafal doa, kurang sholat wajib ya. Silakan isi daftar hadir sama mengisi ini ya. Boleh duduk di sini, boleh sebelah saya, boleh ambil yang kosong silakan. Ditutup mas. Yang ke-8 kurikulum. Kurikulum maksudnya begini, ada anak yang sudah ke saya itu, kenapa kok sekarang sering nggak masuk, nggak cocok pak sama orang tua dimasukkan perkapalan. Loh kenapa mau? Katanya sekolahnya disiplin, bisa berangkat ke Jepang, tapi nggak mau pak. Kenapa? Saya nggak mau belepotan minyak rem pak. Terus maunya apa? Saya maunya belepotan minyak goreng. Ternyata suka masak, chef kuliner. Ya akhirnya anak itu pindah ke SMK depan. Itu permasalahan yang sering saya jumpai selama di BK. Jadi kalian BK tidak masuk kelas, tapi permasalahan siswa banyak yang kita tangani di luar BK. Ekonomi, nah ini permasalahan ekonomi, ada yang baper, orang tua belum bisa membelikan iPhone Pro Max itu, atau minta motor Ninja itu ekonomi. Ada yang harus bekerja bahkan ojol, jaketnya disimpan di dalam tas. Dan saat saya panggil karena dia sering nggak masuk,
Dia terima order, Pak izin angkat telepon. Ternyata dapat telepon dari kantornya Gojek. Kenapa Mas kemarin nggak terima orderan Mas, kok sampean tolak? Dimarahi sama direkturnya Gojek di Surabaya. Dia alasannya maaf Pak, hujan. Padahal ya karena masih pelajaran. Nggak bisa dong izin ke BK keluar, Pak mau ngantar boba. Mungkin pelajaran. Nah, ini masalah ekonomi. Lalu masalah sekolah, tentang kedisiplinan sekolah yang harus berangkat pagi, potongan rambut harus 321, itu permasalahan. Sampai ada crash sama, mohon maaf, sama anak BTS, itu permasalahan di sekolah. Masa depan, setelah lulus ini Anda mau kemana, itu banyak pikiran siswa itu ya. Nanti aku mau ke Jepang atau melanjutkan kuliah. Ini apalagi kelas 3. Dan kebetulan saya yang mengkawal untuk anak yang ingin lanjut kuliah. Lihat di YouTube saya kan ya, banyak yang ingin lanjut kuliah. Tapi yang kerja juga ada. Dan masalah sosial, sosial ini pergaulan. Contohnya sering ke warkop. Kenapa ke warkop? Temennya bebas, Pak. Mohon maaf, bisa merokok, bisa mobil. Itu anak mana? Kok sampai kamu meninggalkan sekolah, kok malah ke warkop? Anak-anak sudah kerja. Buruh di Save and Work, Bintang Timur. Kalau temanmu kerja ya, berarti kamu juga orang kerjaan, bukan anak sekolah. Nah itu masalah yang sering dihadapi oleh sekolah, terutama di BK ya. Ini permasalahan siswa yang menjadi latar belakang kita mau membicarakan, mendiskusikan tentang program coaching sebaya. Nah permasalahannya, setelah ada permasalahan itu, banyak anak yang sayangnya takut curhat ke guru, apalagi ke BK. Alasannya BK seperti polisi, Pak, tahunya yang salah-salah aja, kalau benar nggak dipuji. Contoh nggak masuk pasti dipanggil. Kok seperti polisi? Karena apa? Polisi kan tahunya yang salah, nggak pakai helm, melanggar marka jalan. Ada nggak polisi ketika Anda pakai helm Anda diginikan? Enggak kan? Ya itu kewajiban Anda pakai helm. Anda punya SIM. Bukan itu, BK bukan polisi siswa, dan juga ruang BK bukan ruang hantu yang menakutkan. Ini salah satu pengakuan siswa. Sudah lihat videonya? Ini sudah saya upload di YouTube ya. Silakan sambil makan, minum atau sambil komen. Kenal orang ini? Kenal? TKR ada TKR? Kenal? 11 nih. Seringkali menerima permasalahan siswa dari guru ketatanegaraan, wali kelas, kesiswaan, tingkat tertib, dan disiplin. Permasalahan siswa tersebut antara lain adalah tidak mengerjakan tugas atau PR, terlambat datang ke sekolah, tidak masuk sekolah tanpa keterangan, tidak memakai atribut sekolah, dan lain sebagainya. Penanganan permasalahan siswa selama ini oleh guru masih seputar dengan pemberian hukuman. Padahal pemberian hukuman akan mengakibatkan siswa menjadi tersembunyi, merasa marah, sedih, mengasingkan diri, dan dendam. Ini salah satu alasan testimoni siswa
kenapa tidak mau curhat ke guru, terutama BK ya? Itu menurut saya itu ada perkembangan di pandangan kita, anak yang masuk BK itu golongan-golongan anak yang nakal dan sebagainya Pak. Mungkin dari BK bisa membawa lagi Pak anak-anak gitu, memberikan bimbingan lagi bahwa BK juga seburuk yang tidak hilang. Iya kan, anak-anak itu pasti mengira anak yang masuk BK itu anak yang bermasalah dan anak yang menakut sih Pak. Sebenarnya nggak perlu Pak, dikarenakan siswa-siswi itu lebih senang dikasih peringatan Pak, diajak diskusi Pak mengenai mengapa memakai topi dan sebagainya. Kalau sudah terlalu bisa Pak dikasih edukasi lagi gitu Pak, di tidaknya saat lalu bisa jadi kita Oke, akibatnya ada permasalahan, tidak tahu curhat kemana karena takut ke gurunya, ke tempat berbeda, siswa semakin stres ya, masalahnya semakin berat. Akhirnya terjadi school refusal. School refusal itu menolak untuk sekolah, seperti bolos. Kalau lama-kelamaan bisa DO. Ya, akhirnya pakai alasan pindah sekolah. Dari sejarah sekolah ini ya, umpamanya satu kelas atau satu sekolah itu 400 anak, kelas 10 masuk. Ternyata lulusan kelas 12 di wisuda itu hampir tiap tahun kita kehilangan 34 anak. Istilahnya satu kelas hilang ya dari berbagai jurusan. Itu seperti seleksi alamnya, yang istilahnya mohon maaf tidak kuat di sini. Setelah 3 tahun masuknya 400 siswa, kelas 12 menjadi 370. Itu tiap tahun ada. Dan curhat ke teman yang salah. Nah, kalau curhat ke teman yang salah malah ke arah pelarian. Mohon maaf, seperti merokok, minum minuman keras, narkoba, seks bebas, langsung ketawa Mas. Bullying, nah ini bullying lagi rame. Mohon maaf, ini bullying lagi rame. Istilahnya kekerasan. Nggak terima, diolokkan di media sosial, langsung dibawa ke museum. Ayo, museum yang pandai. Sudah kejadian, sudah viral di TikTok, di Instagram Reel, kasus bullying. Oleh karena itu dibutuhkan teman yang positif, yaitu teman yang memiliki keterampilan menolong permasalahan siswa, bukan malah menjerumuskan. Yaitu seorang teman yang mempunyai keterampilan konseling sebaya atau konselor sebaya, dan juga coaching sebaya atau coach sebaya. Kenapa program ini diperlukan? Ya tadi, permasalahan siswa banyak, 1-15 tadi. Yang kedua, banyak anak yang akhirnya sampai pindah sekolah. Ditambah lagi takut curhat ke gurunya. Makanya dibutuhkan semacam anak yang mau mengajari. Contohnya apa? Di kelas Anda ada pasti anak yang pintar matematika, pintar kimia. Pasti Anda kan istilahnya berguru, minta diajari. Nah sama seperti di konselor sebaya atau coach, ketika Anda punya permasalahan 15 masalah tadi, mulai dari masalah pribadi, masalah keluarga, nah itu butuh bantuan. Jangan sampai malah dilarikan ke hal yang negatif. Ini juga sudah ada program sebelumnya, tahun 2016, ini keputusan kepala sekolah tentang program konselor sebaya. Nah ini saya mau melanjutkan, istilahnya sekarang coach sebaya atau coaching sebaya. Melanjutkan dulu itu namanya konselor. Apa itu definisi coaching? Bentuk kemitraan bersama klien atau coachee ya. Kalau pelatihnya disebut coach,
Kalau klien yang dibantu coaching namanya. Untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional yang dimilikinya melalui proses yang menstimulasi dan mengeksplorasi pemikiran dan proses kreatif. Contohnya aku bingung nih, aku kata kuliah tak kerja, pasti curhatnya ke temannya, ya Mas ya. Tapi untuk dulu ada yang curhat langsung ke saya ya, bahkan saya masukkan YouTube. Ingin kuliah di sini Pak, loh kamu masih kelas 11 loh. Nggak apa-apa Pak, saya mau tanya-tanya itu. Tapi nggak banyak, hanya 1-2 orang yang berani langsung curhat ke gurunya. Coaching sebaya, yaitu coaching diberikan kepada seorang coaching remaja, ya, membutuhkan teman bicara untuk mengenal, memecahkan masalah. Materinya disesuaikan dengan umur remaja, seperti fisik, mental, dan permasalahan seperti permasalahan yang ada tadi ya, keluarga atau sekolah. Nggak mungkin seorang coach sebaya sama coachingnya sebaya ngomong masalah pekerjaan. Kan belum bekerja, baru sekolah ya. Yang dibicara pasti tentang sekolah atau tentang keluarga atau pertemanan gitu. Makanya dinamakan sebaya atau seumuran. Tujuannya membantu teman sebayamu agar mampu memahami masalah yang dihadapi, memberi informasi yang berkaitan dengan masalah teman sebaya, mendorong teman sebaya menemukan berbagai alternatif penyelesaian masalah, membantu teman mengambil keputusan dengan bertanggung jawab, memberikan dukungan emosi. Pasti kalau teman kamu curhat pasti ini ya, ditepuk-tepuk ya, terus gak apa-apa. Itu dukungan emosi, itu langsung sepertinya beban di pundak itu hilang langsung tuh. Karena ditepuk, dipeluk, jangan minum. Coba dukungan emosi itu, ngopi sama apa? Itu aja. Kopi minum lah ya, kopi ya legend. Dukungan emosi itu bisa dengan emoticon juga bisa ya. Emoticon makanya kasih tepuk tangan, kasih jempol, ikut nangis waktu curhat. Emoticon yang emosinya yang ikut nangis atau semangat, kasih tangan mengepal, itu termasuk dukungan emosi ketika Anda curhat secara online. 3 komponen coaching sebaya. Coaching sebaya yaitu masalah temanmu ya, temanmu yang punya masalah. Coach sebaya itu Anda, dalam bahasa Inggrisnya itu peer itu sebaya, peer coaching ya. Suasana, atmosfer coaching, suasananya. Tidak mungkin Anda waktu curhat dengan teman Anda itu di lalu lintas, di pinggir jalan yang ramai, pasti nggak kedengaran apa-apa gitu. Atau juga saat goncengan, helmnya satunya teropong, kayak teropongnya Iron Man itu, belakangnya juga nggak kedengeran di lampu merah dan geber-geber lagi. Nah ini atmosfer, suasana nggak mungkin coaching dilaksanakan sembarangan. Pasti di kelas saat sepi, di perpus, di kantin, di warkop atau di tempat Anda healing. Itu perlu suasana yang tepat. Coaching sebaiknya temanmu yang rentang usianya relatif sama dengan dirimu. Relatif sama itu boleh Anda curhat atau menerima curhatan dari kakak kelas atau adik kelas nanti ketika Anda kelas 11. Anda sebagai coach sebaya membutuhkanmu sebagai tempat yang tepat untuk curhat. Dinamakan coaching. Coach sebaya atau peer coaching, seorang remaja yang mampu memberikan informasi, membantu teman sebaya untuk mengenali masalahnya, untuk menyelesaikan masalahnya. Anda nanti akan memberi informasi atau membantu permasalahan teman sebaya. Tugasnya menjadi pendengar yang baik itu pasti nomor 1. Anda pasti cukup mendengarkan, nggak langsung ngasih nasihat kayak guru, enggak. Mengapa Anda itu lebih senang curhat ke teman Anda? Karena teman Anda cukup bondol, coba kopeng, dengar kan ya?
Nggak mungkin langsung nasihatnya tuh marahin, mohon maaf seperti orang tua, seperti guru itu nggak langsung begitu. Makanya banyak curhatnya ke sebaya. Pembantu petugas coaching yang ditunjuk seperti guru BK atau wali kelas, Anda curhatnya kadang juga ke wali kelas ya, untuk menyelesaikan masalah. Pembantu menyelesaikan masalah coaching sesuai kemampuan. Kalau nggak mampu ya nggak mungkin. Contohnya, aku beli utang 1 juta, bayar ongkosnya. Mampu nggak ada? Apa Anda memaksa cari uang, jual HP, kalau nggak bisa cari, memberikan informasi pengetahuan yang benar. Ini kurangnya. Mengajak pendidik coaching sebaiknya ke ahlinya petugas coach. Contoh ini, aku kok kuliah tak kerja itu. Ya apa nih konsultasi sampai guru BK. Soalnya kan di YouTube itu, akhir alumni testimoni yang diterima nang ITS. Nah, ketika masalahnya berat, Anda boleh merujuk ke wali kelas. Rapot uang masih salah. Ini mana matematika kok 70, harusnya 75. Dia Anda harus merujuk ke coach yang ditunjuk seperti wali kelas atau guru BK. Kalau permasalahan nilai, hanya wali kelas silakan. Atau ke guru BK yang ditunjuk. Kalau permasalahannya berat, aku gak bisa bantu ya apa curhat atau takut ke guru BK itu boleh. Enggak, Anda serta-merta Anda selesaikan semampuan Anda. Ada yang bertanya atau saya lanjutkan? Lanjut. Kalau ada yang mau bertanya silakan ya, sambil tangan. Yang baru datang udah dapat ini ya tadi? Sudah ya. Nanti ngisinya ya. Belum tahu. Tugas coach sebaya yang pertama membantu petugas coach atau guru pendamping, guru BK atau yang ditunjuk guru wali kelas untuk menemukan sedini mungkin masalah yang dialami coach sebaya. Jadi yang hadir di sini nanti saya akan memberikan sedikit pelatihan Anda untuk menjadi seorang coach sebaya ya, coach remaja untuk membantu guru BK atau wali kelas. Bukan berarti saya lepas tangan, tidak. Karena apa? Tadi sudah banyak bukti bahwasanya teman-temanmu lebih enak curhat ke temannya sendiri daripada ke guru BK. Dan Anda itu kepanjangan tangan dari kami. Tetapi kami tidak berlepas tangan. Dan ketika Anda tahu masalah Anda ini berat, konsultasikan ke guru BK-nya atau wali kelas yang ditunjuk. Syaratnya ya, minatnya kuat. Oke, saya mau jadi coach, pahalanya gede, membantu orang. Mungkin saya bisa belajar, nanti saya melanjutkan kuliah di psikologi, saya melanjutkan kuliah jadi guru atau konsultan. Nah, ini minatnya harus kuat. Sukarela, ya. Anda datang ke sini sudah sukarela, akhir ke sini. Dan lebih baik lagi jika mengikuti tes. Nah, tesnya seperti ini. Ini tes formal ya. Tes formal dan ternyata ada kecocokan dengan yang rata-rata lagi. Tetapi untuk yang masih rendah jangan kecil hati, karena materi Anda saja belum dapat, makanya saya beritahukan lewat pretest. Nanti kalau saya setelah kasih materi, Anda saya kasih post test, pasti berubah. Anda mungkin akan tinggi lagi ya minatnya. Kompetensi pengetahuan terkait dengan masalah umum remaja. Anda harus memiliki pengetahuan tentang masalah umum remaja. Tadi sudah saya sampaikan permasalahannya apa saja, ada 15. Masalah pribadi, keluarga, masalah keuangan, itu Anda perlu punya pengetahuan tentang permasalahan tentang remaja. Gak mungkin permasalahan seputar bermain, itu pasti anak-anak. Atau permasalahan seputar pekerjaan, nah itu Anda belum ke arah ke pekerjaan. Dan sikap, Anda harus punya sikap empati. Empati itu ikut merasakan yang dirasakan oleh coach atau klien.
Kalau sedang sedih, Anda pasti pasang aja sedih. Tidak mungkin ketika temanmu curhat, aku hari kehilangan HP. Wah, asik pun nggak mungkin. Nggak mungkin seperti itu. Syukur, nggak mungkin. Anda harus empati itu merasakan apa yang dirasakan oleh klien. Penerimaan tanpa syarat. Anda menerima teman Anda dari curhat, nggak ada syarat apa. Contohnya, dari curhat, iya. Tapi aku mau keberanian Mbak Yuli loh ya. Terus gue fokus nanti. Itu berarti Anda masih bersyarat, gak ikhlas. Anda dapat sego bungkus tapi gak dapat pahalanya yang lebih besar. Itu keterampilan mendengar aktif komunikasi verbal. Untuk hari ini saya hanya akan menjelaskan pendengar aktif saja. Apa sih pendengar aktif itu? Apakah mendengar sambil HP-an? Tidak. Nanti Anda akan saya ajari bagaimana Anda akan simulasi nanti menjadi coach dan coaching. Itu mendengar aktif. Apa sih mendengar aktif itu? Terus saya akan berikan ilmunya. Nah, ini menjadi pendengar aktif. Nomor 1, melakukan kontak mata. Kalau Anda curhat, contohnya Mas ini Mas, coba aku bilang, Pak saya mau curhat. Saya ngomong mana? Enak mana? Kamu tak lihat atau saya melihat jendela? Enak mana? Yang lihat ya? Atau kamu Pak saya punya masalah, tapi saya HP-an. Kata arah itu. Lihatnya mendengar. Ini bukan mendengar aktif. Aktif HP Anda. Pasti rasanya di kacanya. Mungkin niat menerima curhatan enggak? Bahkan kontak mata, kalau teman kamu menguraikan masalahnya, Anda lihat kontak matanya, itu kemampuan nomor 1 dilihat. Kalau lagi laptopan ya, tutup nggak dilihat. Dilihat dulu ini sambil nangis sambil marah. Dilihat. Yang kedua, fokus kepada apa saja yang dikatakan. Dia mau ngomong apa saja, Anda dengarkan aja sambil dilihat. Ngomong apa saja, jangan langsung Anda salah, jangan gitu. Jangan langsung ngasih nasihat. Tapi cukup fokus pada apa yang dikatakan. Oh, mati subuh, telat sholat subuh, disini ibu pas nanggalan tadi bocor, telat disini rambut digondrong, dipotong BDS. Nah itu apa saja permasalahannya itu Anda tangkap. Apa sih gitu? Jangan langsung menyalahkan. Fokus saja pada apa yang dikatakan. Mendengarkan lawan bicara yang ketiga, jelas Anda mendengarkan. Jangan sampai dia ngomong dan teleponan atau Anda ngobrol sama teman yang lain. Itu kemampuan yang ketiga, mendengar aktif. Yang keempat, beritahu lawan bicara jika kamu mengerti atau tidak mengerti. Oh, nah itu kata-kata gitu. Oh, itu berarti Anda mengerti. Jangan ngomong terus kamu diem aja. Boleh mengangguk. Gitu. Iya. Asal jangan dibuat-buat. Ya, jangan gitu ya terus. Kalau nggak ngerti, apa sih apa? Gitu. Tanyakan. Jadi buat yang mau curhat itu ngerti kalau Anda itu sedang dicurhati, tahu masalahnya. Oh tadi nggak sholat subuh, kesiangan dimarahin ibu. Nah dia ngangguk, biar wong ini ngerti masalah itu. Yang ngomong dia ngerti. Itu dengan memberitahu dia ngerti atau tidak dengan cara seperti mengangguk atau ngomong iya. Ulangi apa yang Anda dengar. Oh mami Buddha, di Senin ya. Sholat subuhnya kawan, turu mana sih? Itu boleh ulangi apa yang Anda dengar dari teman Anda yang curhat. Ajukan pertanyaan. Ya kenapa kok itu kawanan? Iya mampu ibu sering
Oh, ini ini sekedar tanya saja. Memang bocornya nanti karena museum malah karen cerdas. Kemarin nanti MTB itu tanya saja ya, jangan langsung ngasih nasihat atau menawarkan. Nah ini anggukan kepala ya, merespon dengan bahasa tubuh yang tepat. Bahasa tubuh yang tepat kalau Anda tertarik loh, ngono dah maju loh, mana bu kibonandi nang suko lah nanti ini pedot nah respon tubuh terus kan ikut untuk tambahkan nemu iya musik itu jangan PR. Nah, tunjukkan respon yang tepat. Jangan sampai aku mau disemeni turunnya orang macam saya mau sampai aku kayak gitu. Tunjukkan waduh dijoret gitu. Menunggu lawan bicara, berhenti sebelum berbicara. Biarkan dia ngomong terus saja, jangan kamu sela. Itu menunjukkan kamu menghargai dia. Kalau sudah dia berhenti ngomong baru ngomong takut. Oh, udah takut. Jangan sampai kamu yang jadi coach, kamu yang nerocos ngomong terus, lah yang curhat malah nggak curhat malah diam. Nah, abaikan gangguan di sekitar. Kalau yang lagi laptopan tutup, yang lagi hatian taruh. Atau sih aku tak jawab WA itu penting, aku diceluk Pak Daniel. Mari taruh ngomong. Jangan sampai sedang curhat Anda mengerjakan yang lain. Perasaan Anda pasti juga gak enak ketika diabaikan seperti itu. Ya, atmosfernya saling percaya, jujur, tempatnya nyaman, aman, terjamin kerahasiaan. Ini jelas. Jangan sampai ember bocor loh. Kok itu ngerti ya? Kan sih ngomong kali jangan sampai. Kerahasiaannya harus dijamin. Selama itu tidak terlalu berat atau tidak menyangkut masalah orang banyak. Contoh, ada anak yang mau ditawur, anak SMK lain, ya. Aja dia ngomong lah. Masalah malah tambah berat ketika pulang sekolah. Ternyata sudah dicegat di gor sana, di depan SMK 2. Itu masalahnya kalau berat ya jangan disimpan rahasianya. Kecuali kalau masalah pribadi yang masalah keluarga, kalau berat ya jangan disampaikan. Tapi kalau masalahnya sangat genting menyangkut banyak orang, sampaikan. Oh tak ngomong nang guru nih ya, Pak ini sore ini nanti anak jurusan ini mau ini ada masalah sama anak sekolah lain. Itu sampaikan saja. Santai dan tidak terburu-buru ya. Masih santai sambil di warkop, nggak terburu-buru. Itu suasana yang harus ada saat coaching. Ya selesai.